Oke, langsung saja kita mulai presentasinya ya. Semoga nggak ada gangguan lagi ya. Jadi kita akan mulai. Ya, bisnis preview ya, solusi bebas riba. Siapa yang pengen terbebas dari hutang dan riba? Ya tentu nggak ada orang yang pengen punya hutang. Nggak ada orang yang pengen punya namanya belenggu riba ya. Terutama bagi Anda yang sudah tahu betul betapa bahayanya riba ya. Anda umat yang beragama, tentu kita diajarkan untuk meninggalkan yang namanya riba. Namun karena situasi, kondisi ekonomi, kita merasa seperti tidak bisa berbuat apa-apa, seperti kita seolah-olah harus mengambil riba. Seperti cicilan motor misalnya, mobil, rumah gitu, bahkan mencicil rumah sampai 20 tahun, 10 sampai 20 tahun. Itu kan dengan sistem riba itu luar biasa. Kita tahu bahwa riba itu dosanya sangat besar, bahkan dikatakan lebih besar ya daripada dosa orang yang berzina. Itu kan luar biasa sekali. Nah, tapi saya tidak akan membahas ke arah sana terlebih dahulu karena mungkin saya yakin mitra-mitra semuanya, para calon mitra semuanya juga tahu bahwa riba itu memang benar-benar membelenggu kita. Oleh karena itu kita butuh sebuah solusi. Kita tahu sendiri di PT BES ini sudah lebih dari 1.000 orang yang sudah bisa mendapatkan reward mobil cash. Artinya lebih dari 1.000 orang itu yang awalnya harus nyicil mobil, sekarang mereka punya mobilnya cash. Alhamdulillah, melalui wasilah PT BES bisa menjadikan teman-teman kita ini bisa terbebas dari riba. Bahkan udah ratusan orang yang dapat reward rumah 1 miliar. Lebih dari 100 orang udah dapat reward rumah 1 miliar. Artinya yang awalnya rumah mungkin harus dicicil 20 tahun, mungkin paling cepat 10 tahun gitu ya. Itu pun mungkin bukan rumah yang 1 miliar ya. Itu sekarang bisa punya rumah tanpa harus nyicil ya, cash, nilainya lebih dari 1 miliar. Alhamdulillah. Itu sebuah solusi yang luar biasa. Oleh karena itu saya yakin banyak orang yang pengen sekali mendapatkan solusi ini. Nah, bagaimana caranya ya kalau kita pengen punya rumah 1 miliar, pengen punya kendaraan pribadi, atau kita pengen umroh haji, kita belum sempat bisa menabung untuk umroh haji, atau mungkin kuliah ya. Setiap orang pasti punya yang namanya impian. Dan impian-impian ini bukan impian yang muluk-muluk kok. Ini impian-impian yang standar aja. Orang punya kendaraan pribadi ya normal gitu ya. Kemudian punya rumah pribadi normal juga. Kemudian dia mungkin punya pendidikan yang cukup ya normal. Karena pendidikannya juga nggak lebih cukup gitu kan. Kemudian dia nikah ya. Pernikahan yang murah-murah saja 100 juta resepsi. Itu juga ya tidak berlebihan gitu ya. Nah, hal-hal yang ini saja kalau kita hitung-hitung ini udah lebih dari 1 miliar, 1,8 miliaran lah. Ini hal yang pokok, belum lagi kalau kita pengen punya misalnya apartemen, pengen bangun masjid, pengen misalnya banyak hal lah, pengen punya kontrakan, kos-kosan, 1.000 pintu, itu belum kita hitung ya, tapi kita melihat kebutuhan yang pokok-pokok saja, anggap saja orang berkeluarga, kebutuhan yang utamanya selain daripada sehari-hari, ya tentu hal-hal ini. Dia punya kendaraan, bisa untuk transportasi untuk keluarganya juga, dia punya rumah, dia melaksanakan sunnah dan kewajibannya sebagai umat beragama, misalnya dia umroh, haji ya, kemudian pernikahan, dia juga sudah memberikan pendidikan untuk anaknya minimal sampai kuliah S1 misalnya. Itu saja banyak di antara kita yang sudah merantau berpuluh-puluh tahun, bekerja berpuluh-puluh tahun belum bisa mendapatkannya. Ditambah lagi banyak orang yang pengen lunas hutang bebas riba. Itu banyak sekali. Nah, kalau kita untuk mendapatkan semua ini, berapa lama kita sudah bekerja? Itu pertanyaannya. Berapa lama kita merantau? Berapa lama kita bekerja? Sudahkah terwujud? Kalau belum terwujud, kira-kira apakah kita bilang, oh ini memang berarti sudah takdir saya? Berarti kita sudah menyerah dengan takdir Allah. Padahal kita nggak tahu ya. Padahal kita disuruh berikhtiar maksimal. Ya, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Artinya Allah memberi kita kesempatan untuk berikhtiar semaksimal mungkin, bukan untuk berpasrah diri. Semoga kita menjadi umat, menjadi manusia yang senantiasa berikhtiar, niatkan untuk ibadah. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, bagaimana solusinya, teman-teman? Nah, kebanyakan orang kalau pengen mendapatkan impian-impiannya tadi, dia pasti biasanya menabung. Dia tabung dari hasil dia bekerja. Di sini ada
beberapa contoh rule ya, paradigma umumnya orang itu dia bekerja, kemudian dia gajian. Setelah dia dapat gajian untuk kebutuhan dia sehari-hari, ya. Setelah untuk kebutuhan dia sehari-hari, alhamdulillah ada sisanya, sebagiannya dia tabung untuk rencana masa depan dia atau untuk impian dia yang tadi, misalnya untuk menyiapkan membeli rumah, ya. Mungkin kalau orang yang sedang punya cicilan rumah, ya dia buat untuk cicilan rumah seperti itu kan. Tapi kenyataannya impian itu tanda tanya. Bingung kapan punyanya, kapan punya Pajero, kapan punya rumah, ya. Semuanya tanda tanya. Apalagi kalau impiannya besar, misalnya punya 1.000 kos-kosan, 100 kontrakan. Nah, itu luar biasa sekali. Atau mungkin membangun 100 masjid. Nah, itu impian yang lebih besar lagi. Nah, kalau misalnya kita pengen dapat impian kita, berarti kita harus punya tabungan yang besar, betul nggak? Nah, kalau nabungnya cuma sisanya 1 juta, ya 1 juta aja tabungannya, berarti 12 bulan cuma 12 juta. Kali 50 tahun nabung cuma 600 juta. Alhamdulillah, 50 tahun kita bisa punya tabungan 600 juta. Tapi itu kan 50 tahun lagi, 50 tahun lagi dari sekarang. Ya kalau sekarang belum nabung, ya silakan dihitung umur berapa kita punya tabungan 600 juta yang nabung setiap bulan tanpa libur, mau musim corona, mau nggak corona, mau lebaran, mau nggak lebaran, pokoknya nggak boleh libur nabungnya. Pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan semua itu? Saya pribadi merasakan, nabung sebulan 2 bulan aja udah nggak tahan. Pasti udah ambil lagi duitnya buat kebutuhan-kebutuhan mendadak, betul nggak? Nah, alhamdulillah kalau Anda bisa nabung terus menerus, alhamdulillah. Kalau misalnya ada tabungannya 3 juta per bulan, berarti selama 50 tahun Anda punya 1,8 miliar. Alhamdulillah bisa punya Pajero, bisa punya rumah 1 miliar. Tapi nunggu 50 tahun lagi dan nabungnya 3 juta sebulan. Bisa nggak lebih cepat? Bisa, nabungnya 10 juta. Atau mungkin nabungnya 20 juta. Pertanyaannya, gajinya cukup nggak untuk ditabungkan? Nah, sekarang berapa tabungan kita per bulan? Kalau misalnya cuma 500.000 atau mungkin 1 juta, 2 juta, 3 juta atau mungkin bahkan tidak nabung. Ya berarti bagaimana dong kita bisa mewujudkan impian-impian kita? Berarti selama kita bekerja, alhamdulillah kita syukuri kita cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Betul nggak? Padahal kita ini pengen berubah. Nah teman-teman, inilah kondisi kalau kita menggunakan paradigma umumnya orang bekerja untuk mencapai impian. Tapi di luar sana banyak orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, itu mereka punya cara-cara untuk sukses. Ya caranya bagaimana? Nggak terlalu beda dengan kita. Ini adalah caranya orang sukses, paradigma sukses disebutnya. Mereka bekerja, mungkin sama kayak kita, mungkin kerja kantoran sama, atau mungkin kerja yang lain-lain ya, jualan dan sebagainya. Dia tetap bekerja, dia tetap punya penghasilan, punya gaji, dia gunakan untuk kebutuhan dia sehari-hari. Tapi ada satu hal yang berbeda dari orang sukses adalah pola pikirnya. Dia selalu berpikir untuk masa depan. Dia berpikir, sekarang saya bekerja, oke. Sekarang saya bekerja keras, oke. Tapi saya sadar bahwa saya punya keterbatasan fisik, punya keterbatasan waktu, punya keterbatasan umur. Mau sampai kapan saya bekerja? Gimana caranya? 5 tahun ini saya kerja, 5 tahun setelah 5 tahun itu dan seterusnya saya nggak kerja tapi harus tetap punya duit. Nah itu yang mereka pikirkan. Bagaimana caranya? Yaitu membangun mesin uang atau yang disebut dengan aset. Orang-orang kaya, mereka sekarang nih yang mereka rasakan, mereka jalan-jalan ke luar negeri, mereka pulang lagi ke Indonesia, bisa makan di tempat yang dia mau, bisa memiliki mobil yang dia mau juga. Dia punya penghasilan. Bahkan saat dia liburan, dia punya penghasilan. Padahal, kalau mungkin kita belum tahu caranya, jangankan kita jalan-jalan, kita libur sehari aja udah potong gaji. Betul nggak? Apalagi kita libur 3 hari, libur seminggu, atau libur sebulan. Ya mungkin nggak punya penghasilan. Alhamdulillah kalau Anda misalnya menjadi seorang pegawai negeri PNS, masih ada lah penghasilan. Tapi banyak teman-teman kita ya, yang kalau dia nggak kerja hari itu dia nggak dapat penghasilan. Nah tapi kalau orang-orang sukses, mungkin dia nggak kerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun dia nggak kerja, dia tetap punya penghasilan. Dari mana? Bukan dari tadi dia bekerja, tapi saat dia kerja, mesin uang atau aset, begitu dia nggak kerja, entah karena alasan apapun, kesehatan, aktivitas, atau memang karena umur, tetap dia punya penghasilan yang terus menerus.
Contohnya orang-orang yang kaya, dia meninggal dunia, tapi asetnya bisa menghidupi keluarganya. Mungkin sampai lebih dari 7 turunan, 7, 8, 9, 10, 20 turunan. Kenapa? Asetnya menghasilkan uang untuk dia. Nah, inilah yang harus kita sampaikan ke teman-teman kita, bahwa kita perlu berpikir, kita perlu sama-sama, yuk kita mau berusaha, menambah usaha dengan cara mau mikir dikit lah. Jangan pasrah-pasrah aja gitu ya. Tapi kita mikir usaha gimana caranya bisa punya aset. Nah, kata kuncinya adalah aset. Nah, dari aset itulah kita bisa punya impian. Tapi ada masalah Pak Nur. Bangun aset itu kan modalnya mahal. Betul, modalnya mahal. Makanya banyak orang akhirnya nggak mau mikir. Kenapa? Merasa kalau bangun aset itu mahal. Misalnya kita mau punya kontrakan 10 kamar, 10 kamar, satu kamar aja udah mahal bangunnya, betul nggak? Apalagi punya 10 kamar, 20 kamar. Akhirnya karena dia merasa itu mahal, dia merasa nggak mungkin. Betul kan? Atau kita kan bisa punya franchise toko seperti Indomaret, Alfamart misalnya, itu kan modalnya juga mahal, miliaran, betul. Makanya karena miliaran banyak orang, nggak mungkin. Dia nggak mau mikirin itu. Nah, problemnya adalah membangun aset itu butuh modal, ya. Nah, di sini yang mau kami sampaikan adalah bahwa kita butuh sebuah solusi. Solusinya apa? Ada satu usaha yang dikatakan dalam buku The Cash Flow Quadrant. The Cash Flow Quadrant ya, atau Rich Dad Poor Dad yang karangan Robert Kiyosaki, bahwa di sana ada satu model bisnis yang mana modalnya itu kecil, ya, resikonya nggak ada. Karena kalau kita bikin usaha pasti ada risikonya. Misalnya kalau nggak laku bangkrut gitu ya, karena kita udah sewa ruko, udah modalnya ratusan juta atau mungkin miliaran, pasti kalau nggak jalan bangkrut, betul nggak? Nah, ini modalnya kecil, nggak ada risiko. Potensinya kalau dikerjain dengan benar, hasilnya gede. Waktunya fleksibel, boleh sambil kuliah, boleh sambil kerja, boleh sambil apa aja, bahkan sambil nganggur, apalagi gitu kan. Nah, ini bisa dikerjakan oleh semua orang, itulah keunggulannya. Aset apa ini Pak? Aset ini berupa jaringan distributor. Jadi yang kita bangun, kita seolah-olah punya perusahaan sendiri tapi tanpa bangun perusahaan. Kita seolah-olah punya ya manajemen yang mengatur, ya punya accounting, punya mesin internet yang membagi keuntungan tanpa kita mungkin nggak buat. Kita punya seolah-olah punya karyawan ratusan ribuan tanpa kita harus menggajinya satu persatu. Asik nggak kira-kira? Ini adalah namanya aset berupa jaringan distributor. Nah, inilah yang disebut dengan bisnis distributor penjualan langsung atau bisnis penjualan langsung. Ya. Dan bisnis penjualan langsung ini adalah sah di Indonesia. Sudah diatur oleh Kementerian Perdagangan dengan peraturan yang terbaru, yaitu Permendak ya, Permendak yang terbaru, yaitu ada peraturannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, Permendak ya nomor 70 tahun 2019 ya. Izin usaha tentang bisnis penjualan langsung ini diatur oleh Permendak nomor 70 tahun 2019. Dan ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 24. Dan ini sudah diatur oleh Kementerian Perdagangan, teman-teman. Nah, cuma teman-teman perlu berhati-hati. Makanya kalau ada bisnis penjualan langsung yang mengatasnamakan penjualan langsung, teman-teman perlu cek legalitasnya. Alhamdulillah kita punya perusahaan yang sudah bagus, punya legalitas yang sangat lengkap ya. Oke, kita kembali ke materinya. Lalu bagaimana caranya bisnis penjualan langsung ini kok bisa membagi-bagikan reward sebanyak itu? Bagi-bagi rumah, bagi-bagi mobil. Kan banyak orang di sini tanda tanya besar. Nggak mungkin. Saya aja yang udah kerja puluhan tahun nggak bisa punya Pajero gitu kan misalnya. Masa itu baru 6 bulan punya Pajero cash? Pasti itu bohong gitu kan. Masalahnya dia berpikir seperti itu dengan sudut pandang pekerjaan dia. Misalnya, ini bukan menyudutkan satu pekerjaan, bukan ya, tapi dia berhitung dengan pekerjaan dia yang kemarin. Padahal bisnis penjualan langsung itu berbeda caranya. Nah, sistem bisnis penjualan langsung itu distribusinya itu berbeda dengan bisnis konvensional. Itu Pak, di tempat saya kan ada perusahaan besar. Oh, internasional perusahaannya, ya kan, gudangnya besar, karyawannya ribuan, tapi dia nggak bisa tuh bagi-bagi Pajero buat karyawannya misalnya. Ya karena beda sistemnya Pak. Itu konvensional, kita penjualan langsung berjenjang. Nah, bagaimana perbedaannya?
Kalau bisnis konvensional, di sini yang bagian atas ya, yang warna merah ini, itu dari produsen menuju ke konsumen, itu butuh jalur distribusi yang panjang. Anggap saja produsennya ada di Jepang, mau dikirim ke Indonesia, konsumennya di Indonesia nih. Berarti harus ada distributor negaranya dulu, betul nggak? Kantor pusat negaranya ada. Dari kantor pusat di negara itu, pindah lagi, provinsinya ada lagi. Dari provinsi ada lagi, di kotanya ada lagi. Sampai ada grosirnya. Kalau misalnya makanan mungkin ada sampai ke toko warung sebelah rumah Anda. Itu prosesnya panjang, itu butuh distribusi yang panjang. Di sana ada banyak duit yang dibagi di dalam distribusi itu. Bagi-bagi duitnya banyak. Belum lagi pajak dan sebagainya, betul nggak? Nah, itu jalur distribusi kalau konvensional. Belum lagi, kalau kita mau dapatkan keuntungan, mau laku, maka harus mengeluarkan biaya promosi. Perusahaannya harus keluarin biaya iklan, biaya promosi miliaran, mungkin triliunan. Nah, itu kalau dihitung lebih dari 40%, bisa 40%, bisa 50%, bahkan mungkin bisa 90%. Masalahnya adalah kalau kita hanya sebagai konsumen saja, ya kita dapat produknya aja, udah kita makan atau kita pakai, udah kita dapatkan produknya aja. Kita nggak akan dapat keuntungan apapun di sana. Kenapa? Karena kita nggak punya modal untuk bangun kantor cabang, betul nggak? Itulah bisnis konvensional. Nah, bagaimana kalau bisnis penjualan langsung berjenjang? Yang warnanya hijau ini yang di bawah, jalurnya adalah cuma ada satu distributor. Disebutnya distributor tunggal. Dari produsen langsung distributor tunggal. Udah nggak ada lagi. Dari distributor tunggal langsung konsumen atau mitra. Mitra dan konsumen itu sama. Karena Anda bisa jadi konsumen, bisa juga jadi mitra. Ya, ini perbedaannya. Di sini tidak ada jenjang yang panjang. Nggak ada jenjang yang panjang. Bagi-bagi duitnya sedikit, langsung dibagi distributor tunggal, langsung pada konsumen. Nah, kalau konsumen ini mau bekerja sama, melakukan distribusi ke teman-temannya, ke saudaranya, ke masyarakatnya, dia akan dikasih komisi, bonus, reward. Kenapa? Karena biaya yang awalnya jadi biaya distribusi, yang awalnya jadi biaya promosi dirubah menjadi komisi, bonus, reward, royalti untuk Anda. Sehingga dengan konsep ini bisa memberikan lapangan pekerjaan baru bagi siapapun yang mau mengambil peluangnya. Bukankah ini hal yang menarik? Betul nggak? Daripada mohon maaf, misalnya ada duit 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, kita berikan ke televisi misalnya untuk iklan di televisi. Yang terima duitnya siapa? Yang punya televisi, Pak. Tapi kalau 5 miliar kita bagikan untuk bonus bagi masyarakat yang mau mempromosikan, 5 miliar ini bisa dibagi untuk masyarakat berupa komisi, bonus, royalti, dan reward. Lebih manfaat untuk masyarakat yang membutuhkan, yang mau butuh peluang usaha. Inilah konsep dari bisnis penjualan langsung. Nah, itulah kenapa bisnis penjualan langsung turut serta membantu ekonomi masyarakat di Indonesia dan dunia. Bisnis penjualan langsung ini luar biasa. Sistemnya adalah kita menerima bagi hasil dari perusahaan karena kita ikut mempromosikan produk dari perusahaan. Dan akhirnya jaringannya menjadi besar. Dan enaknya lagi, kita tetap tidak kehilangan jaringan kita. Setelah prosesnya mulai lancar, penjualannya banyak, kita serasa seperti punya perusahaan sendiri. Misalnya saat kita sudah tidak jualan lagi, itu royaltinya terus mengalir. Kenapa? Karena dulu kita yang membuka jalur distribusinya, kita yang mempromosikan ke Kalimantan, kita yang promosikan ke Sumatera, kita yang mempromosikan ke tetangga kita. Saat semua orang menggunakan produk itu, kita terus dapat royaltinya. Itulah sistem aset yang disebut dari aset jaringan dari bisnis distribusi langsung. Menarik kan? Nah, mari kita lanjutkan. Itulah kenapa bisa bagi-bagi bonus ya. Nah, kita akan bekerja sama dengan satu perusahaan yang luar biasa namanya PT BES. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan langsung berjenjang. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Visinya, perusahaan ini punya visi yang sangat luar biasa, yaitu menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Kira-kira dari visi ini sudah ada bukti atau belum? Alhamdulillah, dalam 2 tahun berjalan perusahaan ini sudah membagikan lebih dari 1.000 mobil cash, lebih dari 100 rumah cash,
Dan banyak ribuan lagi kendaraan bermotor ya, motor. Banyak sekali. Dan banyak orang juga bisa punya penghasilan. Penghasilan harian, penghasilan mingguan, penghasilan bulanan. Alhamdulillah. Itu adalah visi dari perusahaan. Ya. Dan semoga kita doakan ini bisa mendukung visi perusahaan yang kedua, yaitu menjadi perusahaan network marketing terbesar di Asia Tenggara. Alhamdulillah. Nah, ini visi yang sangat luar biasa. Ya, di mana visinya pengen membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Kenapa perusahaan punya visi ini? Karena perusahaan ini, ya owner kita Pak Haji Febrian, itu tahu bahwa di Indonesia ini mayoritas orang itu punya cicilan. Entah yang dari yang kecil lah, mulai dari mungkin handphone, laptop, kulkas ya. Tapi yang paling banyak seperti motor gitu kan. Kemudian mobil, rumah. Katanya kalau nggak nyicil nggak bakal punya. Kalau nggak nyicil nggak bakal punya. Alhamdulillah kalau dia nyicilnya pakai sistem syariah. Tapi kalau nyicilnya masih tidak syariah, pakai sistem riba, udah nyicil 20 tahun. Dia nggak tahu sampai 20 tahun lagi masih ada umur atau enggak, misalnya, ya kan? Udah nyicil 20 tahun tuh bekerja keras. Kemudian udah dia nyicil pakai sistem riba, dosanya ditanggung terus tuh dosanya. Naudzubillah. Itulah kenapa kalau bisa kita dapatkan motor, mobil, rumah 1 tahun, maksimal 2 tahun saja. Kenapa harus nunggu 20 tahun? Kalau sudah ada solusi, ada cara yang bisa dikerjakan, bisa dipelajari, dan ada mentor yang mengajari caranya, ada buktinya. Kecuali kalau ini tidak ada bukti, tidak ada cara, tidak ada mentor yang mengajari. Baru itu namanya mimpi di siang bolong. Tapi kalau sudah ada caranya, sudah ada buktinya, sudah ada mentornya, ini adalah sebuah cara yang tinggal kita memutuskan kita butuh peluang ini atau tidak. Alhamdulillah bagi yang butuh peluang ini, mari kita sama-sama ikhtiarkan. Menjadi satu ikhtiar, semoga bernilai ibadah buat kita semuanya. Amin. Moto perusahaan ini adalah go berkah, no riba. Kita pengen hidup kita berkah, terbebas dari riba. Kalau kita misalnya 1 tahun, 2 tahun sudah punya motor cash, mobil cash, rumah cash, selanjutnya kita udah gak ada cicilan. Dapat penghasilan misalnya standar saja penghasilan kita, insya Allah berkah karena tidak ada riba, tidak ada cicilan-cicilan lagi, hidup kita juga jadi tenang. Nah makanya moto kita adalah go berkah, no riba. Nah teman-teman yang pengen langsung datang ke kantornya, tapi tidak boleh di sekarang ini ya, karena sekarang ini kan lagi ada pembatasan ya, ada PSBB, jadi tidak boleh. Juga mitra-mitra juga dibatasi untuk ke kantor, hanya sekedar mengambil produk saja. Anda bisa datang langsung nih, nanti insya Allah setelah lebaran ya, setelah PSBB ini selesai, setelah corona ini juga pergi dari dunia ini, kita bisa lagi bertemu di Grand Surapati Core di Jalan PA Mustafa nomor 39 Bandung. Anda bisa ikut seminarnya di sini, Anda bisa ikut trainingnya, Anda bisa konsultasi. Ya, semoga kita merindukan semuanya pertemuan lagi seperti kemarin-kemarin ya. Selanjutnya, nah legalitas ini penting sekali. Selain perusahaannya juga sudah jelas, kantornya jelas, ya kantornya milik sendiri, tidak sewa, tidak kontrak. Perusahaan ini juga punya legalitas yang jelas, yaitu legalitas kalau bisnis penjualan langsung. Ingat-ingat, bisnis penjualan langsung itu yang paling penting adalah punya SIUP KBLI 47999 atau SIUP L. Itu yang paling penting. Kenapa? Kalau nggak punya SIUP L, berarti perusahaan itu bodong. Apa? Bodong. Itu perusahaannya. Makanya meskipun dia ini loh ada bisnis baru, dia menawarkan bonusnya lebih gede dari Eco Racing, lebih gede dari PT Best. SIUP L-nya ada nggak? Belum ada, bodong. Gitu. Udah. Karena kalau bodong berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan, betul nggak? Artinya, iya kalau nanti besok masih ada. Kenapa? Karena kalau bodong itu tidak melalui proses verifikasi. Perusahaan yang mendapatkan SIUP L itu ada proses verifikasi. Pertama, kita melakukan proses verifikasi dengan bergabung di asosiasi. Ya, PT Best bergabung di namanya AP2LI, ya, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. AP2LI itu diberi hak oleh Kementerian Perdagangan untuk melakukan verifikasi. Saat proses verifikasi juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perdagangan. Apakah sistem yang digunakan ini sudah betul atau masih menyimpang atau salah? Dan setiap bulannya itu dipantau terus oleh Kementerian Perdagangan, termasuk PT Best. Ketika ada sesuatu yang salah, pasti ditegur oleh Kementerian Perdagangan. Dan itu kami mengalaminya. Itu kalau perusahaan yang udah legal. Kalau yang ilegal, ya udah jelas.
bukan lagi dipantau ya, tapi diburu. Kalau dia tidak mengurus legalitas, diburu oleh Kementerian Perdagangan, nanti bisa diburu oleh OJK, bisa diburu oleh polisi juga. Betul nggak? Apakah Anda mau ikut perusahaan yang ilegal? Tentu tidak mau. Makanya PTBES perusahaan yang sudah terbukti Anda bisa ikuti karena sudah bergabung di Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia AP2LI dan juga sudah mendapatkan izin SIUP-L atau SIUP KBLI 47999. Ini adalah izin operasi untuk bisnis penjualan langsung. Alhamdulillah. Selanjutnya kita PTBES juga sudah mendapatkan sertifikasi halal ya nih dari Fatwa MUI Jawa Barat bahwa sistem PTBES ini sistemnya pakai sistem perdagangan. Sistemnya adalah halal ya, mudorobah bagi hasil ya. Pakai sistemnya perdagangan. Itu dikuatkan dengan adanya Fatwa MUI. Tapi informasi bahwa Fatwa MUI ini tidak wajib hukumnya karena tidak semuanya harus pakai Fatwa MUI. Cuma ini adalah sebagai data pendukung. Fatwa MUI bukanlah legalitas, tapi sebagai data pendukung bahwa sistem kita ini sudah dikuatkan bahwa sistem transaksinya adalah halal. Alhamdulillah, mungkin buat Anda yang muslim lebih yakin untuk menjalankannya supaya tidak ragu-ragu dalam menjalankan usahanya. Kemudian, nah ini juga ada beberapa peraturan-peraturan bahwa kalau bisnis yang tidak punya legalitas seperti PTBES ini, itu ada pidananya. Jadi kalau Anda menemui ada usaha nih, misal menawarkan, ditanya SIUP-L-nya nggak ada, Anda bisa laporkan, ya. Karena kalau dilaporkan itu ada pidananya, nilainya lumayan kan, nilainya 10 miliar, ya, 10 miliar pidananya. Makanya jangan main-main gitu kan, mending kita ikuti bisnis yang sudah jelas. Nah PTBES ini jual apaan aja sih Pak bisnisnya? Namanya bisnisnya pasti jualan. Ada yang dijual, betul, yang dijual ada di sini, ada namanya produk aditif atau produk untuk otomotif ya. Kita punya varian aditif bahan bakar yang terkenal dengan nama Eco Racing. Ya, Eco Racing ini semua orang pasti udah banyak yang tahu ya Eco Racing karena udah sangat terkenal sekali. Ada bisa untuk motor, ada untuk mobil, ada untuk diesel, ada untuk nanonya, nano oilnya juga untuk oli. Ya itu juga ada variannya di Eco Racing. Kemudian ada untuk pertanian ya, kita ada pertanian yang sekarang juga lagi rame sekali yaitu eco farming. Eco farming ini pupuk super organik gitu ya. Organik ya, luar biasa, banyak testimoni bahwa orang yang menggunakan para petani yang menggunakan eco farming ini hasil tanamannya dia lebih subur ya. Hasilnya juga lebih melimpah dari biasanya. Nah, nanti testimoni-testimoninya teman-teman bisa lihat aja di YouTube, banyak sekali. Eco farming, nanti banyak testimoni eco farming dari berbagai orang yang sudah pakai, banyak sekali. Alhamdulillah. Ada namanya minuman kesehatan ya, ini suplemen untuk kesehatan berupa minuman serbuk ya, itu ada LVN strawberry atau kalau kami suka nyebutnya LVN kolagen. Kenapa? Karena LVN strawberry ini mengandung kolagen dan L-glutathione. Jadi bagus untuk menangkal radikal bebas dan bikin kulit itu glowing. Nah, terutama biasanya ini diminati sama ibu-ibu, teteh-teteh, mbak-mbak ya. Kalau cowok-cowok biasanya ya kulit mungkin ya penting, tapi penting nggak penting ya. Kalau cowok itu yang penting dompetnya tebel gitu. Nah, tapi kalau ibu-ibu, nah wajib ini ya harus pakai LVN strawberry atau LVN kolagen supaya bapak-bapaknya juga betah di rumah, apalagi musim PSBB ya, di rumah aja gitu ya. Kemudian ada lagi LVN kedelai atau LVN kalsium, ini buat anak kita biar ya dalam menangkap ilmu itu lebih cepat ya, meningkatkan kecerdasan anak dan juga untuk mengandung kalsium yang tinggi sehingga bisa untuk pertumbuhan juga. Kemudian ada LVN jeruk, ini adalah LVN slim, kita sebutnya slim karena dia suplemen untuk diet. Bagi Anda yang pengen perutnya nggak terlalu buncit, Anda bisa konsumsi LVN slim atau LVN jeruk ini sesuai dengan anjuran ya. Nah tentunya bukan minum langsung instan langsung perutnya kempes, bukan ya, tapi tetap harus pakai aturan yang benar. Makannya diatur, olahraganya diatur, dan kita minumnya juga teratur ya. Kemudian ada Econnect Coffee, kopi stamina. Ini ya bagus juga ya. Ini kalau musimnya di rumah aja, kalau kita minum kopi stamina kayaknya setelah musim corona berakhir banyak yang ini nih, banyak yang hamil.
Banyak yang hamil ibu-ibunya. Karena di rumah aja terus minumnya kopi stamina lagi ya. Bapak-bapak ini. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan istrinya sendiri halal ya kan. Jadi minum kopi stamina ini bagus. Ini bisa meningkatkan percaya diri bagi laki-laki ya. Bisa meningkatkan juga kalau staminanya kurang. Bagi ibu-ibu boleh nggak Pak minum? Boleh. Kemudian Evitgo 100 ini susu kambing, ini sunnah Nabi. Insya Allah kalau kita konsumsi ini juga banyak manfaatnya untuk tubuh kita ya. Banyaklah juga testimoni tentang Evitgo ya, kemarin dari beberapa mitra juga. Dan kita juga punya skincare dan ada lip cream. Lip cream ini ada kosmetik lipstick ya, bentuk ada 2 varian, lip matte dan lip and cheek ya. Lip and cheek itu yang bisa untuk di pipi gitu ya. Kalau lip matte itu di bibir dan dia tidak nempel. Kalau kita minum di gelas ya ibu-ibu nih ya, nggak nempel di gelasnya. Kemudian ringan banget, nggak kereki. Wah pokoknya bagus lah lip pad ini. Ada variannya, ada berapa warna Pak? Variannya ada 20 warna. Jadi bisa milih varian warnanya. Varian warnanya juga lucu-lucu. Warnanya nama-nama kota. Ada nama New York, Paris, Bandung, termasuk Bandung juga ada di dalamnya dan lain sebagainya. Kemudian ada satu produk yang sekarang lagi sangat-sangat dibutuhin nih teman-teman. Apa sekarang yang dibutuhin? Habs Pro, Habbatus Sauda dan Propolis. Habbatus Sauda dan Propolis ini atau Habs Pro ini sangat bagus kalau sekarang kita konsumsi setiap hari. Karena Habs Pro ini adalah produk yang manfaatnya untuk menjaga imunitas tubuh kita. Menjaga imunitas tubuh kita supaya tidak mudah terserang bakteri dan virus, teman-teman. Jadi kalau sekarang ini kita pengen daya tahan tubuh kita makin kuat ya, kita sebelum tidur minum Habs Pro, bangun tidur minum Habs Pro. Oh itu insya Allah ya, itu bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Tentunya juga didampingi dengan selalu bahagia. Karena perasaan bahagia itu bisa membuat kita juga bisa semakin meningkat imunitas tubuhnya. Nah, tapi jangan lupa konsumsi Habs Pro, Habbatus Sauda dan Propolis. Ini produk yang paling recommended untuk saat ini. Nah, produknya ada apa lagi Pak Nur? Nah, ini ada produk yang mau dikeluarkan minggu depan terbaru ya. Ini produknya sedang diproses sekarang, tapi nggak apa-apa ya, sekarang saya promosi dulu. Ini ada produk untuk hand gel dan hand spray untuk sanitizer. Ya, ini mengandung moisturizing dan vitamin E juga untuk antibakteri. Ya, ini nanti ada 2 varian. Yang satu berbentuk gel, yang satu berbentuk cair atau spray. Nanti teman-teman kalau membeli itu satu boxnya bisa dapat dua-duanya. Bisa dapat yang gel dan juga yang spray. Satu box itu isinya 10, 5 yang gel, 5 yang spray. Insya Allah minggu depan itu sudah bisa diorder. Insya Allah ya, sekarang lagi diproses. Ini saya sampaikan aja promosinya ya, insya Allah. Jadi teman-teman sekarang ini bisa konsumsi Habs Pro untuk diri pribadi, pakai sanitizer atau hand moist ya, hand gel dan hand spray dari PTBS ini dan juga bisa kita jual ke teman-teman kita yang mungkin sekarang belum pada menggunakan ya kan. Mereka harus sering-sering cuci tangan pakai produk ini supaya steril, terbebas dari kuman, bakteri dan juga virus gitu ya. Nah, oke, lanjutnya nah, ini tadi yang saya bilang ya, Habs Pro. Musim virus gini daya tahan tubuh harus fit. Menjaga kesehatan itu penting. Betul enggak? Jadi menjaga kesehatan kita itu lebih penting daripada kita mengobati. Mengobati kan kalau sudah sakit. Kalau kita belum sakit, jangan berharap sakit ya. Tapi kita menjaga kesehatan kita, daya tahan tubuh kita jaga, kita konsumsi Habs Pro, Habbatus Sauda dan Propolis ini sebagai antibiotik alami pembunuh kuman, bakteri dan virus. Insya Allah ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, itu tuh produk-produk dari PTBS ini. Dan Habbatus Sauda dan Propolis ini sudah kita ketahui bersama ya, bahwa sudah dituangkan dalam hadis dari Rasulullah SAW sebagaimana dari Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya pada Habbatus Sauda terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Kemudian untuk propolis ini adalah bagian daripada madu ya. Kalau tentang madu itu sendiri sudah ada dalam Quran surat An-Nahl bahwa dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Ingat di sini ada kalimat yang bermacam-macam warnanya. Memang penyusun madu itu ada beberapa macam penyusunnya. Mungkin nanti bisa disampaikan oleh teman-teman ahli di bidangnya bahwa di dalam madu itu ada bermacam-macam penyusunnya. Ada madunya, kemudian ada propolisnya ya, kemudian ada
juga kandungan yang lainnya. Nah, itu propolis ini bagian dari madu itu. Dan propolis ini fungsinya adalah sebagai antibakteri dan virus, anti jamur. Makanya kalau madu-madu yang asli, yang dari pohon, dari hutan itu memang dia tidak bisa basi. Bahkan mau dimasukin, ibaratnya dimasukin misalnya ada cicak mati masuk ke dalamnya pun itu tidak akan bermasalah karena di dalamnya madu itu mengandung antibakteri, virus dan jamur. Nah, dan propolis inilah kandungan di dalamnya. Makanya Hasbro ini kandungannya habbatus sauda dan propolis. Insyaallah bagian dari sunnah dan bagian dari tibun nabawi, obat-obatan yang memang sudah terpercaya herbal dari ratusan tahun yang lalu. Dan juga kalau habbatus sauda itu sendiri sudah banyak penelitian dari dokter bahwa habbatus sauda itu bisa meningkatkan daya imun tubuh atau daya tahan tubuh. Nah, itu ada produk-produknya. Sudah sangat panjang saya jelaskan ya, karena biar teman-teman paham. Kalau bonus gampang, saya jelaskan sepintas insya Allah paham. Nah, sekarang adalah bagaimana nih cara pemasaran produknya. Produk-produk PTBase itu ya hanya didistribusikan secara eksklusif oleh PTBase dengan sistem penjualan langsung. Jadi kalau teman-teman misalnya mau beli nih eceran ke PTBase itu nggak bisa, karena PTBase hanya melayani langsung membership agensi. Jadi teman-teman kalau mau belanja ke PTBase mendaftar sebagai member dulu. Lewat mana? Melalui sponsor Anda, melalui orang yang menginformasikan bisnis ini kepada Anda. Nah, kalau Anda sudah menjadi member, Anda bisa belanja ke PTBase karena PTBase hanya melayani eksklusif, penjualan eksklusif saja. Nah, Pak, tapi saya nggak mau jalanin bisnisnya, Pak. Saya juga cuma mau jualan aja, nggak apa-apa. Anda daftar jadi member, terus Anda setelah jadi member Anda bisa jualan, gitu. Jadi memang kita melayani untuk agen. Pak, saya mau untuk dipakai sendiri saja misalnya, nggak apa-apa juga. Anda mendaftar jadi member, selanjutnya untuk dipakai sendiri produknya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah Anda bisa dapat harga member, sehingga harganya lebih murah daripada harga jual. Nah, Anda jadi pelanggan atau konsumen aktif jadi pelanggan. Itulah manfaat dari membangun jaringan. Ada yang menjadi konsumen aktif, ada yang menjadi penjual, ada yang menjadi pembangun jaringan. Memang ada orang-orang yang lebih suka, saya mending ngembangin jaringan aja lah. Jualan kalau satu-satu saya nggak sabar Pak, maunya jualannya langsung agen gitu. Itu lebih bagus. Karena nanti ada beberapa reward point yang bisa didapat lebih cepat kalau Anda memang mengerjakan jaringannya lebih banyak. Tapi di sini tidak ada satu kewajiban ya. Artinya kalau Anda nanti menjadi agen harus menjual sekian, nggak ada. Jadi PTBase tidak memberi target untuk Anda menjual berapa, enggak. Anda bebas. Mau untuk dipakai sendiri, untuk jadi pelanggan aja, atau mau dijual, atau mau ngajak teman-temannya jadi agen, itu tidak diwajibkan oleh PTBase. Ya karena PTBase berjualan secara eksklusif saja kepada Anda yang memang mendapatkan hak eksklusif oleh PTBase. Itu saja. Nah, bagi Anda yang mau mendaftarkan diri, Anda tinggal isi formulir melalui sponsor Anda, orang yang memberikan informasi atau link ini kepada Anda. Anda ngisi formulir kepada dia, registrasinya 100.000, untuk registrasi menjadi member PTBase itu 100.000, Anda sudah bisa mendapatkan ID, ya starter pack, dan virtual office. Namun di sini belum sebagai produknya, karena registrasi hanya sebagai hak eksklusif tapi belum belanja produknya. Anda harus tambah lagi dengan pembelanjaan namanya first order atau belanja produknya. Ya, berapa belanja produknya? Karena kita nanti selain dipakai sendiri bisa juga untuk dijual. Nah, teman-teman bisa ambil promonya nih, ya. Kita bisa ambil promo belanja produk 1.500.000. Ya, 1.500.000 first order itu bisa mendapatkan produk senilai 2 juta. Berapa Pak dapat produknya? Produknya kan bisa milih variannya, bisa milih produk yang mana aja. Intinya totalnya kurang lebih 8 item atau 8 box. Misalnya milihnya ini LVN strawberry semua boleh, atau Hasbro semua boleh. Atau mau milih dicampur-campur boleh Pak, boleh juga. Dicampur-campur berbagai macam varian boleh, boleh. Ini cuma contoh saja. Nah teman-teman bisa milih, intinya 1,5 juta itu dapat 8 box. Kalau diecer itu dapat uangnya senilai 2 juta. Lumayan, sudah untung 500.000. Nah, di sini ya. Harga belum termasuk ongkos kirim ya. Jadi ongkos kirim ditanggung masing-masing. Kemudian, nah,
Bagaimana kalau saya pengen menjalankan bisnisnya, pengen dapat reward more cash, pengen dapat Pajero cash, pengen dapat rumah 1 miliar misalnya. Ya caranya ya kita kerjakan sistemnya, yaitu perusahaan itu akan memberikan bonus, tapi di sini ada peraturan atau marketing plan ya, atau plan bisnis yang Anda harus kerjakan. Caranya gimana? Bonus royalty reward bisa Anda dapatkan dengan menghasilkan omset penjualan atau membangun jaringan. Jadi kalau ada omset, pasti ada namanya bonus ya. Kalau jaringannya bertambah, berarti omsetnya nambah. Maka perusahaan akan memberikan bonus kepada Anda. Nah, bonusnya ada macam-macam versinya. Ada plan A, ada plan B, ada reward plan C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 bonus saja. Karena kalau di sini bonus kita banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, banyak sekali bonusnya. Tapi karena kesempatan kita waktunya sudah tinggal 10 menit lagi, saya cuma sampaikan 3 bonus utama saja. Tapi insya Allah 3 bonus utama ini sudah cukup minimal untuk kita bisa mengejar impian yang awal kita, yaitu pengen punya motor cash, umroh haji cash, mobil cash, dan rumah cash. Itu aja yang dulu. Yang penting nggak pakai cicilan riba, betul nggak? Nah, sisanya mengenai bonus tiap bulan, bonus mingguan, yang tiap bulan juga bisa dapat terus. Nah, itu Anda bisa pelajari lagi nanti di training bersama tim leader. Ya, bonus-bonus itu. Yang penting sekarang kita bantu bagaimana masyarakat bisa punya motor cash, umroh haji cash, mobil cash, rumah cash. Insya Allah. Nah, bonus yang pertama ya. Nanti kita akan jelaskan. Nah, di sini juga teman-teman bisa memilih beberapa peringkat, bisa menaikkan peringkat. Jadi kalau orang yang pertama kali bergabung, itu dia mulainya dari yang terkecil biasanya, yaitu yang belanja akumulasi 1.500.000 tadi, disebutnya adalah peringkat basic. Nah, mungkin Pak, saya duitnya pas-pasan Pak. Aduh, tapi pengen punya usaha, pengen punya rumah 1 miliar, pengen dapat mobil, pengen punya rumah cash, bisa nggak Pak? Bisa. Modal belanja 1.500.000, yaitu Anda dapat 8 box, peringkat Anda adalah basic. Di sini Anda cukup membangun 2 grup binaan, 2 grup saja, dua orang saja, kanan dan kiri. Anda bisa mendapatkan bonus-bonus dari perusahaan ini. Nah, Anda kalau sudah mengerti, Anda bisa langsung mulai dari peringkat yang tinggi, misalnya dari reguler, bisnis, eksekutif, atau priority. Ini bisa secara langsung maupun bisa secara bertahap ya. Oke, lanjut. Sekarang, nah ini contoh. Kalau Anda basic, jaringannya cuma berapa? 2 ya, grup kiri dan grup kanan, masing-masing 1 grup. Kalau Anda nanti peringkatnya sudah naik jadi reguler, grup Anda bisa ada 4. Sebelah kiri ada 2 grup, sebelah kanan ada 2 grup. Kalau Anda peringkatnya sudah bisnis, Anda bisa grup lebih banyak, yaitu punya 8 grup, 4 grup di kiri, 4 grup di kanan. Kalau Anda sudah eksekutif, peringkatnya Anda bisa punya 8 grup di kiri, 8 grup di kanan. Kalau udah priority, Anda bisa punya 16 grup di kiri, 16 grup di kanan. Semakin banyak grup Anda, tentu omsetnya semakin besar. Kalau omsetnya semakin besar, tentu bagi hasil yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda selaku bisnis penjual langsung, pembangun jaringan, networking ya, networker atau networking, itu akan semakin besar juga bonusnya. Rewardnya juga makin besar. Nah, ibaratnya Anda punya 1 kamar kos-kosan sama punya 10 kamar. Tentu banyakkan untungnya yang punya 10 kamar. Betul nggak? Nah, seperti itu contoh logikanya. Oke, kita lanjutkan. Oke, bagaimana bonusnya? Contoh, Anda sudah bergabung nih. Saya anggap Anda bergabung, Anda bebas bergabung yang berapa. Saya anggap misalnya Anda bergabung paket basic atau reguler atau apapun boleh ya. Anda akan mendapatkan bonus yang pertama, namanya bonus penjualan langsung atau sponsor sebesar 10%. Ya, 10%. Yaitu bonus yang didapatkan dari mitra langsung yang memiliki akumulasi belanja 1,5 juta. Jadi misalnya Anda sudah bergabung, Anda perkenalkan usaha ini kepada teman Anda belanja 1,5 juta basic. Maka Anda dapat bonus 10%. Berapa 10%-nya? 150.000. Kalau misalnya yang Anda ajak join, Anda ajak bergabung itu belanjanya misalnya 4.500.000,
ya berarti bonus Anda 10%-nya juga, yaitu 450.000. Kalau misalnya teman Anda belanjanya yang peringkatnya sudah naik sampai bisnis 10.500.000, maka bonus Anda 1.050.000. Kalau yang eksekutif berarti bonus Anda 2.250.000. Kalau yang sampai priority, bonus Anda berarti 4.650.000. Dan ini bisa bertahap. Misalnya di awal teman Anda belanjanya basic, ya belanja basic 1,5 juta, Anda dapat bonus 150.000. Kemudian teman Anda belanja lagi. Pokoknya total belanjanya setelah beberapa hari atau mungkin sebulan misalnya, belanja dia itu 46.500.000. Berarti bonus langsung yang Anda dapatkan totalnya 4.650.000. Intinya 1%. Itu namanya bonus 10%, maaf ya, 10%. Itu adalah bonus penjualan langsung. Sampai di sini paham ya? Dibayarkan kapan? Harian. Hari ini orangnya transaksi belanja, besok Anda dibayar. Direkap sehari. Besoknya temannya ada yang belanja lagi, besoknya lagi Anda dibayar. Direkapnya 1 hari. Ya dibayarnya harian. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang ada bonus yang selanjutnya, yaitu bonus kedua. Nah, bonus kedua ini berlaku kalau Anda sudah mengerjakan atau mempromosikan bisnis ini minimal kedua orang. Di grup kiri 1, di grup kanan 1, dan seterusnya. Gitu ya. Misalnya di grup kiri ya ada Nugraha bergabung. Kemudian belanja 1,5 juta gitu kan. Kemudian ada Karisa di grup kanan, belanja lagi 1,5 juta. Anda tadi kan udah dapat bonus ya 10%. Nah, ada tambahan bonusnya. Kalau udah ada kiri dan kanan, dihitung satu pasang. Itu disebut pengembangan. Berarti Anda telah berhasil mengembangkan bisnis Anda ya seperti yang perusahaan mau, yaitu 2 jalur. Mengembangkan bisnis Anda, maka Anda dapat bonus pasangan. Berapa? Per pasangnya 50.000. Nah, kalau misalnya terjadi seperti di bawah ini, Nugraha, kemudian Karisa Anda dapat 50.000. Kemudian Nugraha mengajak temannya, Gale sama siapa ini namanya ya? Suganda. Kemudian Karisa ngajak temannya lagi, ya. Nur namanya. Nah, maka Anda dapat bonus lagi sepasangnya 50.000. Nah, Pak, itu ada satu lagi kok nggak dapat pasangan yang Gale sama tanda tanya karena belum ada pasangannya. Itu bonusnya menunggu statusnya. Jadi bonusnya 50.000 itu Anda dapatkan terus-menerus. Kalau yang belum ada pasangannya statusnya menunggu, tidak hangus, ya. Nah, dan seterusnya. Meskipun nanti Anda sudah nggak kenal orangnya, misalnya teman Anda ngajak temannya, teman Anda ngajak temannya, teman Anda ngajak temannya, teman Anda ngajak temannya. Berarti kan sampai kemana-mana tuh. Mungkin temennya ngajak awalnya di Bandung, lama-lama temennya jadi di Jakarta. Yang Jakarta punya temen di Sumatera, yang di Sumatera punya temen di Kalimantan, yang Kalimantan punya temen di Sulawesi, yang Sulawesi punya temen di Jakarta lagi, yang di Jakarta punya temen di Bandung lagi. Pokoknya muter-muter terus tuh jaringan berkembang. Anda dapat bonus 50.000 itu terus. Selama jaringan kanan kiri Anda berkembang. Itulah kenapa yang penting kita kerja keras di awal, membangun jaringan di awal, kasih pemahaman yang bagus, biar nanti bisa jalan sendiri, begitu. Nah, kalau jaringannya sudah jalan, mungkin hari ini mohon maaf lagi sakit, lagi kurang sehat, tiba-tiba ada bonus masuk. Mungkin Anda lagi puasa, ada bonus masuk. Mungkin Anda lagi libur kerja, ada bonus masuk. Mungkin Anda lagi jalan-jalan, ada bonus masuk. Mungkin Anda lagi khusyuk ibadah umroh, ya kan? Nonaktifkan media sosial, handphone, ada bonus masuk. Nah, itulah enaknya kalau kita sudah punya namanya jaringan. Nah, itulah kenapa leader-leader di BTB semangat bangun jaringan. Karena kalau udah punya jaringan, itu ibaratnya kita ya ibarat orang udah bangun perusahaannya udah jalan, ditinggal jalan-jalan juga ada duitnya. Asiknya orang yang bangun jaringan itu, mitra-mitranya tidak merasa terbebani. Kenapa? Saat mereka mengerjakan bisnis ini, mereka juga dapat bonus. Jadi yang dapat bonus bukan cuma Anda, bukan cuma Anda yang ngerekrut mitra, tapi mitra-mitra Anda juga dapat bonus. Makanya mereka ya juga sah-sah aja, mereka dapat bonus juga. Anda dapat bonus juga nggak apa-apa, emang bagi hasil dari perusahaan gitu kan. Sama kayak bos kita di kantor nggak kerja tapi dia kaya. Kita yang kerja sampai lembur, ya nggak sekaya dia gitu kan. Tapi di bisnis ini justru sebaliknya. Mitra-mitra kita bahkan bisa lebih banyak bonusnya dari kita. Kalau mitra kita lebih lihai, lebih pandai, lebih rajin,
jaringannya lebih banyak, maka Anda belum tentu lebih banyak. Karena jaringan itu kanan dan kiri. Mitra Anda bisa lebih banyak jaringannya, dan mitra Anda dan Anda sendiri lebih sedikit, maka bonus Anda bisa kalah sama mitra Anda. Disinilah adil PT BES. Itulah banyak orang melihat ini bisnis yang adil, ini bisnis yang syariah, karena tidak hanya orang yang duluan yang untung. Kan banyak orang bilang, ini mah yang untung yang duluan. Bukan. Yang duluan itu kalau nggak dikerjain, ya nggak dapat bonus. Contoh, Anda duluan, tapi Anda ngembangin jaringan baru sebelah. Dapat bonus nggak? Dapat sebelah. Betul nggak? Yang di bawah Anda ngembangin jaringan udah ribuan. Ya dia dapat hak dia lebih banyak daripada Anda. Nah inilah bonus pengembangan. Sesuai dengan kemampuan dalam kita mengembangkannya. Adil. Nah ini bonus yang kedua. Kalau sehari bonus ini kita bisa dapatkan potensinya itu 600.000. 50.000 kali 12 itu potensi hariannya. Karena dalam sehari kita bisa dibayar 12 kali atau 12 pasang. Jadi 50.000 kali 12 sama dengan 600.000. Lumayan. Dikali 30 hari, alhamdulillah bisa dapat 18 juta. Padahal jaringannya udah jalan masing-masing. Kita tinggal bantu mereka di awal-awal. Seminar, bantu kasih pembinaan, bantu kasih training, bantu presentasi, bantu kasih wawasan, bantu motivasi, lama-lama berkembang besar. Alhamdulillah 600.000 sehari, 18 juta sebulan. Ini untuk paling ya untuk kebutuhan harian ya, kita habisin lah. Nah, bagaimana Pak cara dapat motor, mobil, dan rumah cashnya? Nah, ini nanti ada bonus-bonus yang lain. Ini ada bonus-bonus yang lainnya ya. Nah, ini ada namanya poin ya. Ini ada namanya poin. Nah, ini ada namanya poin ya. Poin reward, ini bonus yang ketiga ya, poin reward plan C. Jadi setiap ada pembelanjaan ya senilai 1,5 juta tadi itu dihitung 1 poin. Tadi kan udah belanja kan? Ada temennya belanja 1,5 juta, Anda dapat bonus penjualan langsung 10%. Kalau udah kanan dan kiri dapat bonus pasangan. Nah, setiap akumulasi 1,5 juta itu bernilai 1 poin. Nah, di reward plan C ini hanya untuk menghitung poinnya saja. Contoh misalnya, di jaringan kiri dan kanan Anda sudah berkembang 100 poin di kiri, 100 poin di kanan. Ya, 100 poin di kiri, 100 poin di kanan. Anda lihat tabel yang berwarna merah. Maka setelah terjadi 100 poin di kiri, 100 poin di kanan, Anda bisa mendapatkan reward umroh atau motor senilai 20 juta. Berkembang 350 kiri, 350 kanan, Anda bisa mendapatkan reward mobil atau haji senilai 150 juta. 1.500 poin di kiri, 1.500 poin di kanan, Anda bisa dapat mobil sport atau senilai Pajero ya, itu 500 juta. 2.500 poin di kiri, 2.500 poin di kanan, dapat reward rumah mewah 1 miliar. Tuh, alhamdulillah ya kan? Berapa lama ini Pak? Ya tergantung. Kalau menurut fakta yang ada, rata-rata sih untuk dapat dari motor umroh sampai rumah 1 miliar ini, banyak yang mendapatkannya kurang dari 1 tahun, ada yang 1 tahun. Nah sekarang gini aja, kita buat hitung-hitungan teman-teman. Kalau misalnya kita setahun bisa punya motor umroh atau haji, mobil, rumah 1M setahun, apakah itu luar biasa buat Anda? Kalau itu luar biasa buat Anda, ayo kita kerjakan. Karena sudah ada banyak orang yang jadi contoh yang sudah mendapatkannya. Kalaupun itu kita dapatnya 2 tahun, saya mau tanya kepada, kalau itu dapatnya 2 tahun gimana Pak? Saya lebih lama dari yang lain Pak misalnya. Saya 2 tahun. Saya mau tanya kepada Anda, kalau Anda bisa dapat rumah 1 miliar, mobil cash, semuanya cash, umroh haji cash dalam 2 tahun, apakah itu menarik buat Anda? Dan kalau Anda nggak dapat dari bisnis ini, dari kerjaan bisa dapat nggak? Kalau itu menarik buat Anda, ayo kita kerjakan bisnis ini. Karena faktanya 1 tahun aja bisa, insya Allah 2 tahun lewat. Insya Allah. Nah, yuk coba kita bikin ilustrasinya. Ini ilustrasinya. Misalnya nih, kita lihat dari tabel ya. Kita lihat periode pertama. Anda tadi kerjaan dari yang paling kecil, dari basic. Kalau Anda bergabung paket basic,
ya, belanja akumulasi basic, belanja yang pertama Anda basic baru 1.500.000, itu kan hanya ngembangin 2 jaringan, betul nggak? Ngembangin 2 jaringan saja. Berarti misalnya 1 bulan Anda bisa mengembangkan 2 jaringan sebulan. Di bulan pertama, periode pertama ada 2 orang bergabung atau terjadi omset 1.500.000 di kiri, 1.500.000 di kanan. Betul nggak? Berarti poinnya berapa? 2 poin. 1 poin di kiri, 1 poin di kanan. Pasangannya ada berapa? Ada 1 pasang. Betul? Sekarang bulan kedua, 2 orang tadi diajarin ilmu yang sama. Pokoknya sebulan itu ngembangin omset 2 poin. 1 di kiri, 1 di kanan. Kalau 2 orang masing-masing ajak 2, 2 orang ajak 2, ajak 2. Berarti ada berapa orang baru? Ada berapa poin baru? Ada 4 poin baru. Betul nggak? Yang awalnya 2, ngajak 2, 4. Totalnya 6. 4 orang baru ditambah yang tadi duluan 2. Total poinnya jadi 6 poin baru. Ada berapa pasang? Ada 3 pasang. Yang 4 orang baru ngajak masing-masing 2 jadi 8. Yang 8 ngajak 2 jadi 16. Yang 16 ngajak 2 jadi 32. Yang 32 ngajak 2 jadi 64. Yang 64 ngajak 2 jadi 128. Yang 128 ngajak 2 jadi 256. Yang 256 ngajak 2 jadi 512. Yang 512 ngajak 2 jadi 1024. Yang 1024 ngajak 2 jadi 2048. Yang 2028 ngajak 2 jadi 4096. Kalau di total semuanya poinnya 8188. Anda dalam 12 bulan hanya kerja sebulan 2 poin. Kiri 1, kanan 1. Anda setahun punya 8.000 poin. Sedangkan untuk dapat 1 miliar Anda hanya butuh 2.500 kiri dan 2.500 kanan. Pertanyaan saya, dengan cara kerja yang malas seperti ini, Anda bisa nggak dapatnya? Bisa kan? Anda sudah dalam setahun udah dapat 8.000 poin. Artinya sudah lebih dari 2.500 kiri, 2.500 kanan. Berarti Anda sudah bisa dapatkan motor umroh cash, haji atau mobil cash, Pajero cash, rumah 1 MS, rumah 1 miliar cash. Totalnya 1,670. 1 miliar 670 juta. 1,6 miliar. Anda dapatkan dalam 12 bulan. Itu kalau kerjanya Anda bulanan. Sebulan 2. Kan malu-maluin. Masa kerja bulanan? Makanya kalau leader-leader PT Base yang berhasil rata-rata kurang dari 1 tahun. Kenapa? Karena mereka kerjanya bukan sebulan 2. Bisa lebih cepat kok. Seminggu 2 bisa. Namanya juga orang udah ngebet pengen lunas utang. Pengen hidupnya lebih layak. Betul nggak? Saya seminggu ngerjain 2, teman kita ajarkan seminggu ngerjain 2. Kalau ini beneran serius, dikerjakan, berarti selama 12 minggu, Anda bisa dapat 1,6 miliar. Kalau dikerjakan dengan betul, diduplikasi dengan benar. 12 hari bisa nggak Pak? Bisa. Kalau Anda dan mitra Anda kompak, tapi wallahu alam. Ya, kami sih belum pernah menemukan ada orang yang bisa mengerjakan sehari 2, kemudian sampai 12 hari dapat 1,6 M, belum ada. Karena mungkin diantaranya ada yang malas, ya kan? Ada yang sehari 2, mungkin yang sisanya ada yang 3 hari, ada yang 6 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan. Betul nggak? Tapi kalau misalnya 1 minggu 2 atau 1 bulan 2, itu hal yang sangat mungkin. Kita anggap yang paling lama aja, 1 bulan 2, berarti ini orangnya malas semua. Satu grup malas semua. Totalnya 1 tahun 1,6 M. Rumah cash, mobil cash, umroh haji, motor sudah punya. Kira-kira teman-teman, kalau kita niatkan untuk terbebas dari riba, terbebas dari hutang, apakah mendaftar di PT Base itu menjadi hal yang mahal? Murah teman-teman. Karena kalau kita misalnya pengen dapat rumah 1 M, Pajero 500 juta, ya, mobil, umroh, dari usaha di luar sana, kita baru bikin usaha saja, sudah berapa juta modal kita. Kalau Anda pengen dapat 1,6 M selama setahun, berapa modal Anda di luar sana? Saya mau tanya. Berapa modal Anda? Ya pasti mungkin miliaran, betul nggak? Tapi di PT Base, ini orang yang males tapi disiplin. Kalau Anda orang yang rajin dan disiplin, insya Allah
seperti leader-leader yang sudah sukses. Mereka ada yang 2 bulan udah dapat mobil, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, udah dapat rumah 1 M, ada yang 10 bulan dapat rumah 1 M, ada yang 12 bulan, ada yang 13 bulan. Artinya apa? Ya memang beda-beda, tapi bukankah 12 bulan atau 2 tahun sekalipun itu sangat-sangat cepat bagi kita dibandingkan dengan kita tidak mendapatkannya? Inilah yang disebut dengan ikhtiar, teman-teman. Ada sebuah jalan, insya Allah halal, dan sudah ada orang yang menjalankannya, sudah ada mentornya, sudah ada buktinya, dan kita kebetulan pengen, ya kita kerjakan bismillah. Kecuali kalau kita orang yang tidak punya impian. Jadi buat Anda yang mungkin tidak merasa, saya emang nggak butuh Pak rumah 1 M, saya nggak butuh mobil, saya nggak. Kalau Anda nggak butuh nggak masalah. Ya biarkan informasi ini buat yang butuh. Karena masih banyak orang yang membutuhkan, dia pengen mendapat peningkatan hidupnya. Insya Allah dengan banyak harta kita niatkan untuk sedekah. Kita niatkan untuk lebih banyak sedekah. Alhamdulillah leader PT BES bersama owner PT BES diajarkan oleh owner kita untuk selalu bersedekah. Setiap bulan wajib bersedekah. Alhamdulillah pada di musim corona ini para leader PT BES dan perusahaan melakukan amal bersama ya untuk membantu saudara-saudara kita itu lebih dari 120 ton ya, lebih dari 120 ton. Saya kurang hafal detailnya. Yang pasti dari para leader sendiri itu 100 ton. Itu dari para leader, dari perusahaan kemarin disumbangkan untuk pemerintah di Bandung bersama Ridwan Kamil itu 25 ton. Belum lagi yang disumbangkan ke tempat-tempat yang lain. Masya Allah. Dan hampir setiap bulan itu selalu ada aksi-aksi peduli sosial seperti ini. Tapi memang karena sekarang memang wabah corona sedang luar biasa, maka aksinya lebih besar, penggalangan dana bantuannya juga lebih besar. Nah, alhamdulillah para leader-leader di tempat masing-masing mereka bisa bangun masjid, mereka memberikan sedekah buat umat di sekitarnya. Alhamdulillah. Itulah kalau kita punya kelebihan harta, kita bisa melakukan nanti banyak sedekah juga, ya. Tidak selalu harta yang banyak itu selalu dengan konotasi yang negatif, tapi banyak juga hal yang positif. Nah, buat mitra-mitra jangan khawatir. Bagi Anda yang bergabung di bisnis ini nanti akan ada pelatihannya. Di sini ada konsep pelatihan, ada training map-nya ya yang nanti bisa Anda ikuti. Insya Allah semoga kalau dipercepat ya corona ini segera pergi dari dunia ini supaya kita bisa bertemu dengan training langsung. Tapi jika nanti corona ini memang lebih panjang, maka terpaksa kita harus training melalui online. Dan insya Allah besok sudah ada trainingnya. Setiap hari Selasa dan Kamis ada trainingnya nanti jam 9 malam. Tapi Anda harus meregistrasi melalui Zoom meeting ya. Silakan mendaftar di website PT BES. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang sudah berhasil di bisnis ini. Bentar ya. Ini adalah contoh orang-orang yang berhasil di bisnis ini. Di sini ada Bapak Suroto di Bandung, mantan tukang bakso. Ada Bapak Randu ya, anak supir bis Damri, ini seorang pengusaha muda di Bandung. Bapak Ahdan Haris di Jogja, agen travel umroh ya yang sekarang menjadi salah satu peraih reward terbanyak di PT BES. Ada Haji Martin Ovia Mulia di Jakarta, pengusaha dan juga penulis buku. Ini orang yang terkenal juga, tapi beliau juga mau menjalankan usaha ini karena usaha ini niatnya untuk membantu umat, membantu masyarakat. Ada Ibu Hajah Noviratih Ayu dan Haji Rizki ya, ibu rumah tangga dan seorang pengusaha. Ini sepasang peraih reward 1 miliar ya. Kemudian ada Ibu AKP Rini dari seorang polisi ya dari Banjarbaru. Kemudian Bapak Sunaryo mantan kuli bangunan, Ibu Lilis ibu rumah tangga, Bapak Agung Berry ya agen travel umroh juga. Ada Dani Abdul Ghani ya seorang bisnis online. Kemudian ada Dewi Permoning Suci dan Bapak Arfian Muslim, ini juga dulunya pengusaha properti tapi pernah bangkrut katanya ya. Kemudian jual beli tanah macam-macam lah.
eh, macam-macam pernah dijalanin, tapi sekarang menjalankan bisnis ini alhamdulillah sudah dapat ribet luxury 1M-nya juga berdua ya. Kemudian ada Bapak Tantan, seorang mantan office boy ya. Kemudian ada Bapak Andi Alita, seorang pengusaha, ada Bapak Hasan Basori, Ustadz dari Tangerang, Bapak Amir Maser dari Makassar, pemilik warung kopi ya, warung kopi kecil-kecilan. Kemudian ada Ustadz Ojatsu ya, ini sangat terkenal dengan Ojatsu TV ya. Anda bisa juga nih channel YouTube-nya ada Ojatsu TV, agen travel umroh dan trainer bisnis syariah ya. Kemudian ada Ibu Dian Rianti, Bapak Bari Purnomo, mantan tukang ojek, Bapak Denny ya, mantan pengantar air galon ya. Kemudian Bapak Rio Satria Rusdi, kemudian Bapak Suryadi, kemudian Bapak Suharjo dari Gresik marketing ya. Kemudian Bapak Enggar, Bapak rumah tangga. Wah, ada Bapak rumah tangga juga. Dan juga ada Ustadz Asep Brother. Ini seorang ustadz ya. Ustadz dan juga terapi herbal ya, Islami. Kemudian ada Bapak Supriyadi, mantan perawat, Bapak Rudianto dari Jambi, mantan pedagang es kelapa, Ibu Endah Jawa Timur, Ibu Bayangkari, istrinya Bapak Kapolsek ya. Kemudian Bapak Ihsan Saiful Milah, santri ya, santri aja bisa dapat pajero ya, padahal santri kerjanya ngaji solawatan bisa dapat pajero. Bapak Dodi Hardodi, mantan waiters, Ustadz Masturi, perencana keuangan syariah, Ius Permana, mantan karyawan, Dwi Kuswandono, mantan pengangguran. Nah, ada mantan pengangguran, berarti sekarang nggak pengangguran lagi ya, karena sekarang jadi pengusaha di PTBS. Ada Bapak Budi Haryo Yudanto, mantan tukang roti keliling. Wah, ini jangan-jangan yang suka nawarin roti setiap malam nih atau setiap pagi nih ya. Bapak Anwar Rizky Utama, seorang pedagang, Bapak Haji Birawan Hasli, dan saya lupa nama istrinya ya. Dari Depok ya, pengusaha. Bapak Budi Ritonga, mantan anggota DPRD. Ada Bapak Andri Rusadi, Muhammad Amin Daulay dari Medan, Asep Saifullah, karyawan swasta, Adi Dewa, mantan atlet, angkat besi. Ibu Wuri, PNS TNI Angkatan Darat. Bapak Rusmadi, Bribka Heri Prabowo yang seorang polisi. Haji Adam Ibrahim, pengusaha dan pengurus rumah yatim piatu. Bapak Dasip Munfarid, wira swasta. Agus Rahmat Hidayat, mantan perawat. Bapak Rizky Utama. Dan selanjutnya adalah Anda. Nah, the next luxury. Ini adalah beberapa nama peraih ribet 1 miliar saja. Itu nama-nama peraih ribet yang 1 miliar. Belum lagi nama peraih yang pajero, yang mokes ribuan, nggak bisa disebutkan satu persatu. Kalau yang 1M masih bisa dihitung ya, kalau cuma 100 orang mah bisa dihitung lah. Tapi kalau yang dapat motor, dapat mobilio atau motor atau mobil yang senilai 150 juta, itu ribuan. Ya, sudah tidak terhitung lah untuk kita sampaikan satu persatu. Artinya begini, bisnis ini sudah terbukti bahwa bisnis ini menjadi wasilah, jalan untuk banyak orang untuk bisa terbebas dari hutang dan riba. Hari ini mereka bisa punya mobil cash, mereka lebarannya pakai rumah cash, mobil cash, ya, bisa mengumpulkan keluarganya, bisa mengajak keluarganya jalan-jalan, bisa umroh dan haji. Beberapa waktu kemarin PTBS bersama para itu juga umroh dan melakukan umroh bersama juga. Sekitar 50-an ya mitra yang umroh bersama kemarin di akhir tahun ya, bulan Desember. Dan itu alhamdulillah, masya Allah ya, semoga ini bisa menjadi jalan untuk kita semuanya ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya, sangat panjang, sangat lebar ya, tentu banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bergabung, langsung isi formulir pendaftarannya kepada orang yang memberikan link video ini kepada Anda ya. Selamat bergabung bersama kami di PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.